Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya nak. Tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kembali lagi nih kita akan belajar tema 3. Nah hari ini juga Bu Reni akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan di pagi hari, lalu perbuatan baik serta pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Nah, sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kegiatan yang pertama kali kalian lakukan setiap paginya pasti bangun tidur. Betul? Nah, kalau gitu tahu nggak lagu Bangun Tidur ciptaannya Pak Kasur? Kalau tahu, yuk nyanyi sama-sama dengan Bu Reni ya. Siap? 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, hayo, yang tadi pagi bangun tidur langsung merapikan tempat tidur siapa? Jangan-jangan langsung kabur gitu aja, tidak dirapikan lagi. Nah, sekarang kalau bangun tidur harus merapikan tempat tidur sendiri ya. Nah, ketika kalian setelah bangun tidur, pasti kalian melakukan kegiatan lain bukan? Seperti merapikan tempat tidur, sholat, mandi, sikat gigi, sarapan, dan lain-lainnya. Betul? Nah, biasanya kalian lakukan kegiatan tersebut secara berurutan bukan di setiap harinya? Nah, kalau gitu, sesuatu yang kalian terapkan menjadi kebiasaan bisa melatih kalian untuk belajar disiplin loh. Masih ingat tidak? Apa sih itu disiplin? Disiplin adalah teratur atau yang biasa kalian kenal adalah tertib. Nah, mau tidak menjadi anak tertib? Kalau seperti itu, biasakan disiplin ya setiap harinya. Nah, biasanya sebelum pandemi, kalian bangun tidur, siap-siap untuk berangkat sekolah bukan? Seperti ini pada halaman 11 sampai 12. Nah, ini adalah kegiatan pagi yang biasanya kalian lakukan secara berurutan. Nah, di sini ada gambar-gambar nih. Ada 6 gambar. Di sini Ibu minta yuk kita berdiskusi sama-sama. Kira-kira kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh siapa ini ya namanya ya? Beni ya? Nah, kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh Beni yang mana sih? Gambar yang paling mana sih? Atas. Yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, yang mana nih? Tuh, Beni pertama kali melakukan kegiatan yaitu merapihkan tempat tidurnya. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang baik ya. Kebiasaan baik itu, kebiasaan tertib. Selanjutnya, setelah merapikan tempat tidur, Beni hendak apa kira-kira? Nah, Beni hendak menggosok giginya sebelum mandi. Atau biasanya kalau kalian biasanya mandi dulu baru gosok gigi juga nggak apa-apa. Tapi di sini Beni membiasakan menggosok gigi terlebih dahulu, baru melaksanakan mandi. Nah, habis merapikan tempat tidur, menggosok gigi, lalu mandi. Lalu setelah itu kira-kira yang mana lagi ya? Yang betul, menggunakan pakaian sendiri. Wih, keren ya Beni ya. Tidak dibantu oleh orang tua menggunakan pakaiannya. Nah, setelah menggunakan pakaian, kira-kira apa yang harus dilakukan Beni? Dia betul, merapikan rambut dengan cara menyisir supaya terlihat rapi, terlihat ganteng, terlihat kece, asik. Nah, setelah sudah siap, Beni akhirnya berpamitan kepada mama untuk berangkat ke sekolah. Nah, kalau Beni ini dia berangkat ke sekolahnya, datang ke sekolah langsung, nggak seperti kalian pada saat ini nih. Saat ini kan kalian sekolahnya di rumah nih karena masa pandemi.
Oleh sebab itu, kalian tetap nih harus melakukan kegiatan seperti Benny. Bangun tidur, merapikan tempat tidurnya sendiri. Lalu kalau gitu sholat subuh, terus gosok gigi, mandi, pakai baju yang rapi, tidak harus seragam. Oke, tapi kalau Bu Guru minta Pamak menggunakan seragam, silakan pakai seragam. Nah, setelah itu sarapan. Lalu kalau kalian kan biasanya kan sekolahnya melalui Zoom. Nah, siap-siap deh untuk Zoom ketemu dengan Bu Reni dan Bu Fitrah, ya tidak? Nah, di sini silakan kalian tulis ya. Seperti yang Bu Reni tulis nih. Ditulis di buku halaman 11 sampai 12. Nah, ternyata setiap pagi banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan loh. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Bermanfaatnya tidak hanya bagi kamu, tapi bisa bagi orang lain. Nah, perbuatan baik yang kamu lakukan itu sesuai dengan dasar negara. Apa sih dasar negara itu? Ada yang tahu? Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nih, ada gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu tampak gagah perkasa. Perisai di dadanya tampak kuat dan kukuh. Nah, perisai tersebut terbagi menjadi 5 petak nih. Ada yang berwarna merah dan putih. Warna merah karena memiliki arti berani, sedangkan warna putih karena memiliki arti suci. Nah, gambar-gambar di dalam perisai melambangkan sila-sila Pancasila. Yuk kita pelajari sila-sila Pancasila. Berikut ini adalah lambang dan bunyi sila Pancasila. Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya adalah padi dan kapas. Jadi, sila Pancasila ada 5 ya. Nah, banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan sesuai dengan dasar negara loh. Setiap perbuatan baik ini merupakan pengamalan dari nilai sila-sila Pancasila. Nah, seperti pada halaman 22, ada kegiatan yang sesuai dengan lambang sila-sila Pancasila. Kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, kita cari tahu sila pertama dulu nih. Kegiatan yang sesuai apa saja sih untuk sila pertama? Yaitu beribadah. Nah, beribadah ini apa aja? Seperti mengaji, sholat, atau datang kajian yang ada di dalam masjid. Lalu yang kedua, menghormati antar agama. Nah, menghormati antar agama itu yang bagaimana sih? Nah, kalian menghormati agama yang berbeda dengan agama kalian, misalnya agama Kristen, agama Buddha, atau agama Hindu. Lalu yang ketiga, tidak memaksa suatu agama. Misalnya, kalian memiliki teman nih yang agamanya kebetulan berbeda dengan kalian. Nah, kalian memaksa teman kalian untuk masuk ke dalam agama kalian. Itu tidak boleh ya, Nak. Oke, lanjut pada sila kedua Pancasila. Kegiatan yang sesuai itu kira-kira apa sih? Nah, yang pertama adalah adil. Tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Semua rata sama memiliki hak yang sama. Oke? Lalu yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Yang keempat, membantu korban bencana alam. Nah, ternyata ada yang kelima lagi nih, menghargai pendapat.
Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kita lanjut dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Kita cari tahu yuk kegiatan yang sesuai dengan sila-sila tersebut juga apa saja. Kita mulai dari sila ketiga ya. Nah, kegiatan yang sesuai kira-kira apa? Tidak memilih-milih teman. Nah, jadi kalian harus berteman dengan siapa saja ya. Tidak membedakan dia dari budaya mana, atau dia dari orang mana, atau dia berkulit hitam atau putih. Tidak boleh seperti itu ya. Lalu yang kedua, cinta tanah air. Nah, gimana sih Bu caranya kita cinta tanah air? Seperti kalian nih pada saat sebelum pandemi, kalian setiap hari Senin pasti harus melakukan upacara bendera. Nah, itu adalah salah satu bukti cinta kalian tanah air. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, bangga dengan diri sendiri. Lalu yang kelima, menjaga perdamaian. Tidak boleh ya menciptakan keributan. Lalu, kegiatan yang sesuai dengan sila keempat nih, kira-kira apa ya? Oh, tidak memaksakan kehendak. Lalu, yang kedua, demokrasi atau kalian kenal sebagai musyawarah atau berdiskusi. Lalu yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada orang lain. Nah, kita lanjut ke sila kelima. Kegiatan yang sesuai itu ialah saling memberi atau membantu atau saling tolong-menolong. Lalu yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, suka berhemat nih, tidak boros. Lalu yang keempat, adil terhadap semua manusia. Nah, berikut ini adalah pengamalan dari sila-sila Pancasila. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya yang sudah semangat belajar hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya untuk hari ini ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari Bu Reni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.